di dunia tidak lepas daripada cobaan musibah. Karena orang yang di dunia pasti ada cobaan dan musibah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ini menerangkan bahwa manusia tidak lepas yang namanya daripada musibah. Diuji dari berbagai hal, dari kekurangan, dari ketakutan, dari kelaparan, perekonomian, dan macam-macam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kita di dunia, itu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaikkan derajat kita dengan adanya ujian dan cobaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan yang namanya kematian, kehidupan. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, khususnya manusia, adalah Allah ingin tahu, memperlihatkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa orang yang senantiasa yang paling baik daripada amalnya. Makin diuji makin baik, makin diuji makin tinggi ketika manusia ambil daripada hikmah setiap cobaan dan ujian tersebut. Ini luar biasa bahwa 2 tahun kebelakang sini, ya, kita sudah sama-sama paham ujian begitu berat, bahkan hampir seluruh dunia, bahwa penyakit yang melanda di negeri kita dan di mana-mana itu merupakan musibah, kesusahan, ujian. Di sini Allah ingin mengukur sama kita. Ketika dia senang, apakah dia bisa taat kepadaku? Aku kasih susah, apakah dia masih istiqomah taat kepadaku? Harapan manusia berubah atau tidak ketika Allah merubah kehidupannya? Apakah dia masih tetap meminta berlindung kepadaku? Apakah dia akan mencari tempat lain, meminta ke tempat yang lain, melainkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cobaan. Di masa kondisi yang seperti ini, jamaah hadirin rahimakumullah, kita bisa menjadi tolak ukur. Semakin banyak musibah melanda di mana-mana, bahkan sampai ke keluarga kita, kira-kira makin kuat hubungan kita kepada Allah atau justru makin kendor, bahkan makin hilang. Harapan kepada Allah makin kuat atau justru harapan kepada makhluk selain Allah justru masih makin kuat. Maka dalam kesempatan ini jamaah dirahmati Allah, kita akan belajar bahwa segala sesuatu yang menimpa diri kita illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma asabakum min musibatin illa biidznillah. Tidaklah musibah yang menimpa kepada diri kita. Apa itu musibah? Yaitu segala sesuatu yang menyusahkan kita. Kullu makruhin, setiap sesuatu yang bikin kita susah, bikin kita benci, yang tidak nyaman dalam kehidupan kita, itulah musibah. Bisa dikatakan perekonomian, bisa dikatakan itu adalah penyakit, bisa dikatakan segala sesuatu yang membuat kita gelisah dan tidak nyaman, itulah musibah. Maka ketika kita sedang dilanda gelisah hati, keadaan penyakit dan lain sebagainya, maka orang beriman punya solusi, yang solusi tersebut ya tidak Allah berikan kepada kita. Apa itu solusi? Fafirru ilallah, lari kepada Allah. Ikhtiar sudah kita. Alhamdulillah ya di sini berbagai masker. Di mana-mana kita cuci tangan, di mana-mana kita jaga jarak. Kita disampaikan ketika orang ditimpa kesusahan dunia, kemudian dia lari kepada solusi dunia zahiriyah saja, sementara solusi batiniyahnya, hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala makin merenggang, bahkan makin jauh, maka
kehidupan itu tidak akan Allah berikan solusi. Makin lama makin susah, makin lama makin terasa berat. Karena ketika manusia diuji tidak melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika Allah memberikan suasana yang luar biasa kepada kita, kemudian kita tidak melibatkan Allah dalam setiap hal kehidupan kita, hati-hati. Maka kita akan merasakan sesuatu kegaduhan dalam tingkah kita, dan kita akan stres luar biasa, karena memang makhluk tidak bisa menyelesaikan masalah dengan sendirinya kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita resapi surat Yunus 107. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu cobaan ujian, keburukan-kemudaratan, fala kashifa lahu illa hu. Tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan, kesusahan, musibah illa hu, kecuali Allah. Berarti maknanya adalah ketika kita ditimpa, kita harus lari kepada yang memberikan daripada musibah tersebut. Karena datangnya dari Allah akan kembali kepada Allah, dan ini ujian. Makin kuat tidak dia diuji dengan tersebut, makin mantap gak imannya. Ketika dia semuanya kembalikan kepada Allah, maka Allah kasih solusi yang luar biasa. Sebetulnya permasalahan dunia ini adalah permasalahan yang singkat, ya, permasalahan yang biasa saja. Sementara permasalahan yang terdahsyat adalah permasalahan kita setelah meninggal dunia. Kubur itu masalah terdahsyat kalau kita tidak menyikapi mengumpulkan amal, sehingga nanti di kuburan kita di alam barzakh disiksa dengan siksaan yang dahsyat. Mahsyar itu adalah tempat yang dahsyat. Siratal mustaqim adalah tempat yang dahsyat, yang menentukan fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir, yaitu amal-amalan kita. Jadi solusinya apa? Solusinya kita sudah paham bahwa segala sesuatu yang menyusahkan diri kita, solusinya adalah bertakwa kepada Allah. Titik. Segala sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah itu solusi. Solusi hidup itu takwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar dalam kehidupannya. Apa yang kita merasa sulit sekarang ini, perekonomian, kembali kepada Allah. Penyakit, kembali kepada Allah. Fa idza maridtu fa huwa yashfi. Apabila kamu merasakan sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan. Sekarang jemaah dirahmati Allah, kita ini khususnya, umumnya, kita ini ketika ditimpa penyakit, menjerit kita itu gak langsung ke Allah. Ini permasalahannya. Lalu ya kemana? Ke makhluk dulu. Sehingga sampai ada iklan batuk di komik aja. Ya, batuk di komik aja. Sakit kepala, ya, minum Saridon. Bukan promosi, memang begitu iklannya. Jadi ketika batuk, ingatnya obat batuk. Sakit kepala, ingatnya bobrek, obat sakit kepala. Panas dingin, batuk pilek, ingatnya apa? Obat flu. Bukan Allah. Allah dulu, baru yang lain. Kita diajarkan kalau kita sakit itu yang pertama kali kita sebut Allah dulu. Setelah itu baru ikhtiar. Kita berbeda. Ikhtiar dulu, makhluk dulu, obat dulu, infus dulu, macam-macam ikhtiar kita buat, baru semuanya kira-kira kagak laku, udah ngedrop, bahkan baru Allah, baru istighfar, ya, udah letoy, udah lemes, baru diserahkan ke Allah, udah mentok. Harusnya ke Allah dulu, sehingga ikhtiar yang kita lakukan manjur itu pun dengan izin Allah. Masya Allah.
Jadi tidak ada kekuatan yang bisa merubah diri kita kecuali dengan kekuatan Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Ngeluh ya Allah, ngeluh pasti. Karena manusia memang mengeluh. Lal insana khuliqa halu'a, ngeluh. Kalau bicara ngeluh bukan yang susah doang, orang yang punya harta banyak juga ngeluh. Apalagi yang gak punya sama sekali. Memang manusia mengeluh. Contoh, beberapa khususnya daerah Bekasi ini jarang sekali hujan. Ketika panas luar biasa, manusia ngeluh. Kapan ya hujan? Kan begitu. Benar. Kapan hujan? Lama, kering, susah. Ngeluh. Allah kasih hujan. Belum. Ya, kebanyakan hujannya, banjir, ngeluh lagi. Dikasih panas ngeluh, kepanasan, dikasih hujan, ngeluh, kehujanan, kebanjiran, macam-macam. Padahal ajaban diambil mu'min, sangat mengherankan, sangat takjub luar biasa keadaan orang yang beriman. Bahwa setiap keadaannya itu lakana khairullah. Dalam keadaan baik, dikasih panas ia baik, dan kasih hujan ia baik. Adapun yang menimpa diri kita illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa kalau diserahkan kepada Allah, masalah kita tuh enteng dan solusinya mudah. Masalah terbesar bukan banjir. Masalah terbesar bukan kekeringan. Masalah terbesar bukan berarti perekonomian. Masalah terbesar adalah ketika ada masalah, kita lupa kepada siapa yang menciptakan kita, siapa yang mendatangkan musibah dan bencana tersebut. Itu masalah. Kehilangan motor bagi kita masalah. Kehilangan harta bagi kita masalah. Tapi masalah terbesar dari itu semua adalah masalah kehilangan Allah. Anda punya apa-apa tapi tidak punya Allah, susah hidupnya. Fir'aun segalanya punya. Jabatan sebagai seorang raja punya, bala tentara punya, kerajaan besar dia punya. Tapi satu yang dia tidak punya, yaitu Allah. Apakah akan mendapatkan kebahagiaan? Tidak. Contoh, jabatan tidak akan nyaman, harta tidak akan nyaman, bala tentara yang banyak tidak akan nyaman, karena dia tidak punya Allah. Bahkan kematiannya adalah mencontohkan sesuatu kehinaan. Dia ditenggelamkan di laut merah. Naudzubillah. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun yang Allah timpakan kepada kita, serahkan kepada Allah. Manusia tidak bisa apa-apa. Kita sudah ikhtiar luar biasa pakai masker. Kalau dengan qudrat dan iradah Allah, takdirnya Allah, yang namanya kematian datang kepada kita, walaupun 70 masker kita pakai, ketika ajal menjemput maka memang sudah waktunya akan kembali kepada Allah. Kalau begitu kita akan ikhtiar, itu merupakan syariat. Tetapi jangan yakin 100% kepada ikhtiar, tapi yakin 100%-nya kepada Allah. Ikhtiar dijalankan, cuci tangan dijalankan, jaga jarak dijalankan, tapi jangan sampai ada jaga jarak sama Allah. Ini mah ikut-ikutan, kita jaga jarak sama Allah, sehingga doa kita semakin lama. 1 hari lupa doa, 2 hari gak rasa, lama-lama seminggu rasa-rasa gak butuh sama Allah. Aku yang paling hebat, aku punya kekuatan, aku punya ilmu, sehingga meninggalkan perintah Allah. Padahal Islam mengajarkan kita kalau dapat musibah larinya kepada Allah. Kalau bahasa kita, semakin diuji makin kencang sama Allah. Kita enggak. Kita ini lebih percaya kepada zahir ketimbang yang batin, ketimbang keimanan kepada Allah. Kita punya saudara,
Jamaah dirahmati Allah, itu sedikit-sedikit yang diikut dokter, obat, infus. Tetapi sangat sedikit sekali orang yang menyarankan doa, amalan, wirid. Padahal di dalam Islam diajarkan. Cuma kurang laku dan kurang mantap sepertinya. Nah, ini kita mantapkan kembali. Ya, bahwa di dalam ajaran Islam diajarkan bukan hanya cuci tangan, tetapi tangan dicuci, mulut dicuci, hidung kita istinsyak dicuci, wajah, tangan, bahkan kaki dicuci. Jadi kalau bicara kebersihan, umat Islam sudah punya syariat kebersihan dari awal. Bukan hanya cuci tangan, semuanya dicuci. Kalau dihitung dari kebersihan itu lebih suci berwudu ketimbang cuci tangan doang. Makanya kita sebetulnya antara syariat Islam dengan kebersihan kesehatan itu selalu nyambung. Cuma kita lebih senang yang biasa-biasa saja ketimbang yang luar biasa. Karena yakin kita belum. Coba sekarang kalau memang kita disuruh cuci tangan, kita kembalikan kepada amal baginda Nabi, yaitu dawamul wudu, yaitu menyempurnakan wudu, menjaga wudu kita. Kamu nggak sholat mau Ustaz, nggak perlu sholat baru wudu. Memang itu merupakan syarat sahnya sholat, tetapi setiap saat dan keadaan itu merupakan sunnah wudu, dan orang senantiasa menjaga wudunya, senantiasa ditemani oleh para malaikat. Pahalanya mengalir terus-menerus dalam keadaan suci, didoakan malaikat, dapat rahmat, dijaga daripada segala macam penyakit. Tuh, solusinya ada. Solusi dari batinnya ada. Baginda Nabi sabdakan pagi dan sore hari, apa itu kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Barang siapa pagi dan sore hari atau malam hari dia baca kali pagi 3 kali petang, maka illa tidak ada sesuatu yang bakal menimpa dirinya keburukan kepada dirinya pada hari itu. Nah, ini solusi, tapi solusinya seakan-akan kurang mempan dan kurang meyakini. Jadi tugas kita umat Islam itu harus mendekatkan diri, mengokohkan tali ibadah kepada Allah ketimbang hanya ikhtiar duniawi belaka. Jadi hablum minallahnya dikencengin. Ada orang datang sama kita, Pak Ustaz, kita kan sudah menjalankan perintah Allah, doa sudah, sholat sudah, wirid sudah, tetapi kok permasalahan hidup tidak selesai-selesai. Ini jangan salahkan sholatnya, jangan salahkan wirid, jangan salahkan hadisnya, jangan salahkan ayat Qur'annya. Salahkan diri kita, apa yang kurang ketika beribadah kepada Allah. Bukan meninggalkannya, tapi diperbaiki. Ada yang sudah sholat tapi nggak berubah. Bagaimana dia caranya sholat? Memang sudah sholat, oh ternyata waktunya belum tepat waktu. Ini masalah. Bapak Ibu sekalian, kita kerja di perkantoran, kita punya pimpinan bos kita. Ketika kita datang waktunya jam 8, kemudian kita datang jam 9, itu jadi masalah. Masalah kepada dirinya, bahkan keluarganya, bahkan keluarganya, pendapatan gajinya bermasalah. Itu ketika bermasalah kepada bos, makhluk sama-sama manusia bermasalah. Ketika dia uang terus masalahnya, maka ujung-ujungnya antara dua, dikasih dispensasi atau bahkan dipecat dari perusahaan. Kenapa? Karena telat waktu dan itu masalah dalam perusahaan. Sekarang kita punya Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kita sering telat dalam mengadu, sering telat dalam memohon, sering telat dalam hal ibadah, khususnya sholat. Kalau jalan makhluk itu aja kita telat jadi masalah, bagaimana kalau kita telat kepada Allah? Itu juga jadi masalah. Coba kan kita enggak.
Sekali kita tinggalkan jadi masbuk, 2 kali biasa saja, 3 kali akhirnya jadi amalan setiap sholat itu masbuk. Lama-lama karena tidak merasa, hanya menggugurkan kewajiban, yang penting sholat, bukan sholat itu penting, akhirnya sekedar menjalankan kewajiban dengan semampunya, telah terus sampai pada waktunya ketinggalan 1, ketinggalan 2, yang tadinya 5 berkurang jadi 3. Subuh sudah, masya Allah, alhamdulillah di sini ada gabungan subuh berjamaah. Alhamdulillah, ini menandakan bahwa insya Allah di Masjid Jami'at Taqwa ini mudah-mudahan orang-orangnya sering bangun subuh, kemudian selalu berjamaah. Mudah-mudahan jadi berkah semuanya. Amin. 5 waktu Allah kasih. Karena kita sibuk, karena kita capek, berkurang 1 subuhnya. Lama-lama karena kita sibuk di dalam perjalanan, zuhurnya berkurang, tinggal 3 asar. Asar pun kita sudah lama karena tanggung dalam perjalanan, tanggung dalam pekerjaan, tanggung dalam rapat, ini pun kita tertinggal. Maghrib begitu juga, masih dalam perjalanan, bahkan sebagian orang kodoknya, ya, bahkan berjamaahnya padahal tidak ada syariat, kecuali memang udzur betul-betul, tapi hampir setiap hari ketika meninggalkan sholat maghrib. Isya, sisa waktu sudah capek, sudah dari kantor, dari pasar, tidak sempat untuk sholat. Akhirnya satu persatu gugur, lama-lama sampai 1 tahun bertemu kita tertinggal daripada sholat. Maka ini menjadi penyebab keburukan datang kepada diri kita. Sehingga Allah firmankan kepada kita, kalau mau cari solusi dalam sholat, carilah pertolongan dalam sholat. Butuh apa? Sholat. Ihmilu hawaijakum, bawa hajat-hajatmu dalam sholat. Kalau ibu lagi sakit, jangan tinggalin sholat. Sholat sebagaimana disyariatkan sholatnya orang yang sakit. Kalau tidak bisa berdiri, ya duduk. Gak bisa berduduk, ya balik tidak bisa, Masya Allah, dengan isyarat mata tidak bisa, semuanya sudah tidak digerakkan, isyarat hati, telinga masih mendengar. Kalau sudah tidak bisa sama sekali, ya disolatkan. Ya, iya. Dispensasinya begitu banyak. Tidak ada alasan orang itu nggak sholat. Nggak ada alasan. Dalam perjalanan, ya, yang memang sudah ada syarat-syarat, dijadikan jamak, takdim, dikosor, boleh. Saya kan lucu, ada orang dia ke Surabaya, ke Sunan Ampel. Ibu-ibu sudah dikasih, ya, pemberitahuan bahwa nanti akan kita berhenti di suatu tempat, kita akan makan dan sholat. Itu nyampe di tempat tersebut, turun dari bis, itu sangat sedikit, gak ada separohnya yang sholat. Dia pikir ribet perjalanan, gantinya ribet, padahal posisinya ingin ziarah. Tetapi alasannya satu, ribet, susah karena dalam perjalanan. Padahal sudah disampaikan, ya, yang 4 rakaat bisa jadi 2, diringkas, gak usah tunggu asar, ditarik dari asar ke zuhur, jamak takdim, boleh. Segitu saja dispensasi yang Allah berikan, itu saja belum dijalankan, Masya Allah. Jadi sebetulnya kita ini luar biasa, dikasih solusinya diringankan, itu pun masih beralasan dengan kesibukan kita dan kepenatan kita. Maka betul-betul fafirru ilallah, cari pertolongan, larinya kepada Allah sudah. Itu adalah solusi. Ujian dunia itu sementara saja, dan itu akan menjadi kebaikan di akhirat yang selamanya. Karena memang di dunia Allah ciptakan yang namanya ujian. Ad-dunya darul imtihan. Dunia memang tempatnya ujian. Seorang laki-laki diuji dengan istrinya ada. Diuji dengan anaknya ada. Lakinya baik, istrinya baik, kemudian anaknya soleh dan soleha, diuji dengan perekonomiannya ada. Kemudian biasa-biasa saja dalam keluarganya, diuji dengan anaknya. Anak ujian, semuanya aman.
ada ujian dari orang lain, dari mertua, itu ujian lagi. Semuanya aman, mertua aman, keluarga aman. Ada ujian dari tetangga sebelah, ujian dari ipar, ujian dari keponakan. Artinya tidak akan pernah ujian itu datang kepada kita selama kita masih hidup. Apapun bentuknya, tetap segala ujian akan diselesaikan dengan caranya Allah. Apa itu? Dengan sholat. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, kita sudah sering disampaikan oleh guru-guru kita bahwa selesaikan masalah dengan sabar dan sholat. Cuma kurang kencang, kurang mantap, dan ini perlu dikencangkan, dimantapkan supaya dari sini kita dapat ilmu, kita praktekkan yang mantap sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau pertanyaan begini, Bapak Ibu sekalian dan kita khususnya, kita ini doa suka yang panjang apa yang pendek? Suka yang pendek. Kita doa sholat 5 waktu sebentar, paling ditutup dengan Rabbana atina fid dunya. Itu jarang sekali orang yang menunggu sampai selesai Rabbana atina fid dunya. Paling-paling Allahumma anta salam, Bapak Ibu Allahumma atas jalan. Saya mau ke kantor nih, macet nih, ya kan gitu, macam-macam tak? Ya, sekali 2 kali, lama-lama kayaknya kita nggak butuh Allah. Ya, tidak menjadikan kepentingan dalam doa. Kalau di masjid saja kita ini doanya kurang, bagaimana di rumah? Kalau di rumah saja kita nggak doa, gimana di luar? Nah, udah. Lama-lama jauh, lama-lama sekedar saja. Padahal ud'uuni astajib lakum, mintalah kepadaku akan aku kabulkan. Orang beriman doa pasti dikabulkan, walaupun macam-macam modelnya. Ada yang langsung dikabulkan, ada yang ditunda, ada yang nanti jadi bekal amal di akhirat kebaikan, ada. Cuma dikhawatirkan kita doa itu kebiasaan kita, ya Allah berikan rezeki kepada kami. Kemudian sudah doa, sholat hajat sudah, sholat duha sudah, seakan-akan rezekinya masih seret saja, dia ngomel. Gua kalau udah sholat, udah doa, kenapa rezekinya masih seret aja? Ternyata dia salah mengartikan doa, salah mengartikan rezeki. Di kepalanya orang doa itu pikirannya, ya Allah duit, duit, duit. Padahal rezeki bukan semata-mata materi, duit. Ketika kita doa minta rezeki, ya kemudian dagangan kita biasa-biasa saja, perekonomian kita biasa-biasa saja, kita mengatakan rezeki saya kok biasa-biasa saja. Dia nggak lihat sebelahnya laki lagi sehat bugar, itu rezeki. Yang laki-laki yang soleh yang berkhidmat kepada istrinya, rezeki, dan sebaliknya. Anak yang bisa kaji, tiba-tiba dia hafal Quran, juz amat, surat pendek, itu rezeki. Tiba-tiba mertua kok sayang sama kita, itu rezeki. Ya, rezekinya banyak banget itu. Coba kita nggak sadar karena di mata kita rezeki itu duit, duit, duit. Sehingga ketika keuangan kita tidak berubah, kita mengelak kepada Allah. Udahlah, waqiahnya berhenti dulu, yasinnya break. Karena kita ngarepin duit. Padahal yang dimaksud adalah membaca Al-Quran, baca Yasin, baca Waqiah. Allah kasih kekayaan, Allah kasih kemudahan adalah bukan hanya duit saja, tapi Allah kasih solusi segala permasalahan kita, juga salah satunya dengan materi kita. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir adalah kesimpulan kita dalam ceramah ini adalah jangan tinggalkan Allah dalam keadaan apapun. Jalankan perintah Allah dengan senang hati. Nanti Allah akan berikan segala sesuatu yang kita senangi. Saya ulang lagi, Bapak Ibu sekalian, jalankan perintah Allah dengan senang hati. Selama waktunya aja senang ya Allah. Bahkan ditunggu. Bahkan dia punya arloji menetapkan jam waktu sholat. Bukan waktu kantor saja. Masuk jam 8, pulang jam 5. Bukan itu saja. Tetapi zuhur jam berapa, asar jam berapa, dia akan
sholat datang sebelum waktunya. Ini namanya mementingkan Allah. Kemudian dia menanti perintah Allah itu, ya Allah, kalau mau banget ya waktu sholat kok belum juhur gitu. Lain sama kita. Kita mah dari habis sholat juhur tiba-tiba sholat asar, udah ajar lagi baik. Ya, barunya sholat tadi baru sallallahu Muhammad baru salaman, udah ajar lagi, kecepatan kali jamnya, macam-macam. Lagi sibuk, tak aja. Akhirnya sholat asarnya diundur. Tante dia rapi dulu, nyuci gosoknya rapi. Ibu jamaah rahmatullah, kita ini kalau terlalu banyak alasan, ya itu jadi kebiasaan mengundur perintah Allah. Jujur saja. Nanti saja kalau urusan beres, urusan kagak beres. Ibu nyuci ini, udah sholat zuhur, tak aja habis nyuci bukan sholat. Gosok tar dulu, anak cebokin dulu, mandiin dulu, mentok-mentok setengah 3 kita sholat. Sisa-sisa gosok, sisa nyuci, ngurusin anak, kelar baru sholat. Sama kita yang laki-laki, masya Allah, sibuk dan rapat dulu, rapat kelar, kita yang terbesar nih, rapat dulu dah, sampai rapat setengah 3, bahkan mau jam 3 mau sholat aja asar, baru dah buru-buru. Ya sholatnya buru-buru gimana coba? Tinggal beberapa menit ajan asar, dia baru sholat zuhur. Akhirnya sholatnya apa? Gila, ekspres, lopat, kelar. Yang penting sholat. Jadi permasalahan kita adalah kita ibadah itu belum menikmati dan merasa butuh. Jadi jalankan perintah Allah dengan senang hati, senang. Ya Allah, alhamdulillah udah sholat, alhamdulillah bisa sholat, alhamdulillah bisa baca Al-Quran, alhamdulillah bisa ngaji. Selalu alhamdulillah akan melihat khususnya dalam beribadah kita. Kalau kita ibadah senang, baca Quran senang, ngaji senang, sholat senang, nanti Allah kasih segala yang kita senengin, yang kita menyenangkan dalam hati kita. Jamaah dirahmati Allah, yang terakhir adalah jangan tinggalkan Allah dalam setiap apapun. Doa itu tadi saya sampaikan biar nikmat itu panjang, karena itu kesempatan kita ngadu sama Allah. Kalau memang tidak di sholat wajib, di sholat sunnah kita doa, ya. Bahwa doa adalah senjata orang muslim. Kita ini punya senjata, cuma nggak dipakai. Punya senjata dipakai tapi tumpul, kudu diasah, kudu dirawat biar tajam. Nah, cara mengasah doa biar lama itu kita latihan doa yang lama. Angkat tangannya menghadap kiblat dengan keadaan suci, sudah sholat taubat, sholat ajat, sholat tahajud, menghadap ke Allah, di situ kita curhat. Baca istighfar, baca sholawat, minta kepada Allah. Kontrakan yang belum bayar 3 bulan, ngadu sama Allah. Ya Bu, beras habis, ngadu sama Allah. Ya, belum bayar anak sekolah, ngadu sama Allah. Kita berbeda, ngadunya sama laki. Seakan-akan Allah laki itu Allah kita, Tuhan kita. Sedikit-sedikit sama laki. Padahal dia juga ciptaan Allah, dia juga pusing juga mikirin. Jangankan ibu ngadu, belum ngadu dia udah pusing. Malah ketemu sama bini, baru pulang kerja udah ditagih baik kontrakan. Macam-macam pusing. Ya, kita kalau di Mekah itu, kita aja sama Haji Burhan Nusran di sana, itu di sekitar Masjidil Haram itu yang namanya Ka'bah di Hijr Ismail itu banyak orang-orang Pakistan, orang India, Bangladesh itu kalau doa panjang banget. Kalau dia udah duduk iftiros begini, pakai serban jenggot panjang begini menghadap Ka'bah, itu kita sudah tawaf 7 kali, itu orang masih di situ. Kita udah sholat sunat kelar, udah kita mau ke hotel makan, dia masih di situ. Coba dulu, kita belum belajar. Kita belum belajar doa yang lama, betah dalam doa. Tapi kan Ustaz nggak hafal ini. Doa nggak harus bahasa Arab. Ya, cuma hafalnya Rabbana atina fid dunya pakai. Di situ ibu sebutkan segala macam. Bahasa Arab kagak bisa, bahasa Indonesia kagak lancar, bahasa pribadi orang Jawa pakai
bahasa Jawa, orang Sunda pakai bahasa Sunda, orang Batak pakai bahasa Batak, silakan ngadu tentang istrinya, tentang anaknya, tentang kantornya, tentang apa saja, ngadu kepada Allah. Coba belajar. Bismillah, 5 menit saya doa minta ya. Kemudian yang kedua, nanti 10 menit sama lama-lama nanti kita nikmat hadir dalam doa. Bahkan 1 jam kita gak merasa doa, minta sama Allah. Jamaah dirahmati Allah, Allah pasti kabulkan. Cuma kita yang sombong kagak pernah doa. Kalau gak saya kerja, istri saya makan apa, gak dilibatkan Allah. Kalau saya gak begini, gak akan selesai. Allah yang menyelesaikan, bukan diri kita. Karena kita hidup, dihidupkan oleh Allah, gerak digerakkan oleh Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan jamaah dirahmati Allah, kita ini makin dekat dengan Allah dengan adanya pandemi. Jangan semakin jauh daripada Allah. Karena segala sesuatu yang terjadi adalah dengan izin Allah. Maka kembalikan semuanya kepada Allah, biar hatinya lapang. Kemudian segala permasalahan hidup kita hilang dengan caranya Allah, bukan dengan caranya kita. Karena yang namanya makhluk la yadurru wa la yanfa'u illa bi'iznillah, tidak bisa memberi manfaat dan mudarat kecuali dengan izin Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita, sehatkan keluarga kita, jauhkan daripada penyakit dan bahaya. Allah berikan keberkahan buat kita, usaha kita, setiap langkah kita, dan mudah-mudahan dijadikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dalam ketaatan kepada Allah sampai akhir hayat kita. Biridhanillah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi salamatil Fatihah wa bi shifa'il Fatihah wa bi mahabbatil Fatihah wa bi jahil Fatihah wa bi nuril Fatihah ya farajal ham ya kashifal gham ya man li'abdihi yaghfir warham. Allahumma nafi'al bala ya Allah, Allahumma nafi'al bala ya Rahman, Allahumma nafi'al bala ya Rahim. Allahumma anzil alaina rahmah wa sakinah wal hidayah wa ri'ayah wa himayah. Antal musta'an wa alaikal bala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum ya subhanakallahumma tahiyyatun ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair untuk Ustaz Abu Bakar yang telah memberikan tausiahnya. Nantinya musibah ini ada di lingkungan kita. Musibah itu ada yang dari hujan itu dari keluarga kita, dari sekeliling kita. Untuk itu kita menyikapinya harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kesempatan ini kami ngajak di dalam pandemi ini, yuk balik lagi kita ke masjid. Siapa bapak? Ya, insyaallah dengan wasilah kita ke masjid, lingkungan kita berkah dan juga dijauhkan dari bencana itu. Jadi itu yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita amalkan dan menjadi semangat untuk kita melawan pandemi yang ada saat ini. Mungkin dari saya itu saja. Saya Joko Setiawan untuk diri dari kegiatan ini. Kalau tidak kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan adalah alhamdulillah. Dari kami sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak